ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian pembahasan yang kedua, qubulu ma thabata min fadailis sahabah radhiyallahu anhum. Iya. Menerima segala keutamaan sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syah. Baik. Kata beliau, wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Dan mereka menerima apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnah serta ijma', kesepakatan ulama akan keutamaan, tentang keutamaan dan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Keutamaan dan kedudukan mereka itu ditinggikan dan diberi kelebihan oleh Allah. Itu kembali kepada beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena kedahuluan mereka dalam beriman, menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Iya. Kedahuluan mereka dalam keimanan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, keutamaan mereka karena mereka bersahabat dengan Nabi yang paling afdal, Nabi dan Rasul yang paling utama. Karena itu jadilah umat ini umat yang paling utama. Dan jadilah para sahabat Rasulullah di antara seluruh sahabat Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi yang paling utama. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga, mereka meraih keutamaan karena mereka terdahulu dalam berbagai keutamaan, dalam hijrah, dalam melindungi Islam dan kaum muslimin, dalam berjihad, dan di dalam menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang keempat, karena mereka adalah sebaik-baik generasi di tengah umat ini secara mutlak. Sebagaimana dalam hadits yang mutawatir, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, adalah generasiku. Iya. Kemudian yang kelima, keutamaan mereka karena para sahabat mereka adalah orang yang paling berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, karena di antara umat ini mereka yang paling besar menghadapi ujian, paling besar jihadnya, paling banyak kesabarannya, paling terdahulu membela Allah dan Rasulnya, dan paling mencintai Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian yang ketujuh, segala kebaikan yang didapatkan oleh umat setelahnya hingga hari kiamat itu pasti berasal dari para sahabat. Kalau ada siapapun umat yang datang setelahnya membawa kebaikan, melakukan kebaikan, maka itu pasti berasal dari siapa? Dari sahabat Rasulullah. Karena mereka lah yang menyampaikan Islam, iman, Al-Quran, hadits. Mereka yang menjelaskan ibadah. Ya. Siapa yang berilmu, maka itu berasal dari ilmu mereka. Siapa yang beramal, itu berasal dari pengajaran mereka.
berasal dari pengajaran mereka. Kemudian mereka didahulukan karena banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan para sahabat. Iya, banyaknya ayat dan hadits yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan mereka, kenapa mereka diutamakan? Ya, dari sebabnya karena Allah memuji para sahabat, merekomendasi mereka dan menyatakan ridhanya terhadap para sahabat dan menunjukkan ridha mereka terhadap Allah. Kemudian yang ke-11, ini ke-11 atau 10? Yang ke-10, Nabi SAW berwasiat terhadap para sahabatnya untuk mencintai mereka dan menjadikan kecintaan terhadap sahabat sebagai tanda keimanan dan melarang untuk membenci mereka, mencela mereka, dan dijadikan kebencian terhadap mereka adalah tanda kemunafikan. Kemudian yang ke-11, kekuatan keimanan mereka dan kesempurnaan mereka di dalam menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para sahabat orang yang paling tinggi jihadnya di segala makna jihad, segala makna jihad. Dan yang ke-12, karena amalan yang sedikit dari salah seorang dari sahabat itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang datang setelah mereka. Baik, jadi itu beberapa alasan tentang keutamaan dan ketinggian derajat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara umum seperti yang disebut oleh penulis, ahli sunnah itu menerima apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah serta ijma' kesepakatan ulama akan keutamaan dan kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, maratibus sahabat, jenjang-jenjang para sahabat. Kata penulis rahimahullahu taala, fayufaddiluna man anfaqa qabla al-fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Maka mereka ahli sunnah lebih mengutamakan para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Mekkah. Fathu Mekkah yang dimaksud perjanjian Hudaybiyah. Mereka lebih mendahulukan para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Mekkah daripada sahabat yang berinfak dan berperang setelahnya. Para sahabat yang berinfak dan berperang setelahnya. Ya. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Tidaklah sama. Jadi Allah sudah menjelaskan tidak sama. Man anfaqa, siapa yang berinfak min qabli al-fathi, sebelum fath, maksudnya Fatah Hudaybiyah. Kenapa Hudaybiyah disebut Fatah? Karena dalam Al-Quran Allah firman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberi kemenangan untukmu dengan kemenangan yang jelas. Dan ini di perjanjian Hudaybiyah, di kejadian Hudaybiyah, di sulh Hudaybiyah. Karena di surah Al-Fatah ini, situ penyebutan tentang bai'atur ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Iya. Nah, itu kejadiannya di sulhu Al-Hudaybiyah.
Maka disebut fatah. Karena dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan. Jadi Fathu Mekkah itu berasal dari Fatah Hudaybiyah. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, justru itu menjadi kemenangan yang jelas. Dan situ terdapat dari fikih bahwa di dalam syariat ada rahasia-rahasia. Kadang tidak terlihat dengan kasat mata. Kalau dilihat di perjanjian Hudaybiyah, isinya seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab. Ya Rasulullah, anaqbalud daniyata fi dinina. Ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam agama? Karena poin-poin perjanjian itu kayak menyudutkan kaum muslimin. Iya. Itu yang tampak. Tetapi hakikatnya di belakangnya itu disebut sebagai kemenangan yang jelas. Sebagai kemenangan yang jelas. Makanya syariat itu di dalam, khususnya di dalam masalah-masalah besar terkait dengan kaum muslimin, ya harus dilihat di berbagai sudut dan di berbagai pandangan. Kadang ada pada hal yang tidak kita senangi, kebaikan-kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kaum muslimin. Baik. Jadi itu makna Fathu Mekkah. Qabl fathan wa qatal, dan dia berperang. Jadi dia berinfak dan berperang sebelum fatah. Jadi kalau ada yang berjihad, jihad yang paling afdal itu adalah jihad sebelum apa? Fatah Hudaybiyah. Iya. Ulaika a'dhamu darajah, mereka yang lebih tinggi derajatnya. Ini menunjukkan mufadhalah. Ada yang azim, ada yang a'dham. Ada yang azimud darajah, ada yang a'dhamu darajah. Lebih tinggi derajatnya minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Iya. Lebih tinggi derajatnya dari orang yang berinfak setelahnya dan berperang. Baik. Tapi bersamaan dengan itu dikatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya Allah janjikan kebaikan. Itu terhadap para sahabat, semuanya diberi kebaikan. Ya. Dan ini sama dengan ayat ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina daraja wa kullu wa'adallahu al husna. Jadi orang yang berperang dengan tidak berperang itu tidak sama. Tapi bersama dengan itu Allah terangkan semuanya Allah janjikan kebaikan. Sama dengan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Tapi pada kesemuanya ada kebaikan. Jadi bersyarikat semuanya ada kebaikan. Tapi dari sudut mufadalah itu tidak ada masalah. Memberikan tafdil yang lebih utama. Baik, ini bentuk dari mufadalah. Satu, orang yang berinfak dan berperang sebelum Fatah Hudaybiyah itu lebih tinggi derajatnya dari orang yang berinfak dan berperang setelah Fatah Hudaybiyah. Bentuk mufadalah yang kedua dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa yuqaddimuna al-muhajirina 'alal ansar, dan mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin di atas kaum al-ansar. Dan ini saya sudah terangkan ya. Karena beberapa ayat Al-Quran ketika disebutkan kaum muhajirin dan kaum al-ansar selalu didahulukan siapa? Didahulukan kaum muhajirin terhadap kaum al-ansar. Baik. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala ini sudah masuk juga ya menyebutkan keutamaan sebagian sahabat. Dan ini poin yang keempat ya. Keutamaan sebagian sahabat. Ya, kalau maratib, kalau dari sudut tingkatan saya globalkan, yang paling pertama itu adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Orang yang terdahulu dari dan pertama dari kalangan muhajirin. Itu yang pertama.
Yang kedua, as-sabiqunal awwaluna minal ansar. Orang yang sabiqunal awwalun dari al-ansar. Kemudian yang ketiga, orang yang hadir di perang Badar. Kemudian yang keempat, orang yang hadir di perang Uhud. Orang yang hadir di perang Uhud. Kemudian yang kelima, orang yang hadir di Bai'atul Ridwan. Iya, di Bai'at Ar-Ridwan. Kemudian yang keenam, orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fath Hudaybiyah. Dan yang ketujuh, orang yang berinfak dan berperang setelah Fath Hudaybiyah. Itu global rinciannya. Baik. Karena itu beliau katakan di sini, wa yu'minuna bi anna Allah Ta'ala qala li ahli Badrin wa kanu 300 wa bid'ata asyar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan ahli sunnah juga mengimani bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada para sahabat yang hadir di perang Badar, dan jumlah mereka antara 313 sampai 309. Itu dari kata bid'a. Allah berfirman kepada mereka, berbuatlah sesuai kehendak kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ini di kisah Hatib bin Abi Balta'ah ya, ketika melakukan kesalahan. Ketika Umar ibn Khattab berkata, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher munafik ini. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu bahwa dia ini hadir di perang Badar? Dia ini hadir di perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang orang yang hadir di perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berlakulah kalian, berbuatlah kalian sesuai dengan kehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Iya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka. Tapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni mereka. Baik. Kemudian kata beliau, bi'annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajara. Atau kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iya. Atau mereka dan juga mereka mengimani ahli sunnah mempersaksikan surga bagi siapa saja yang dipersaksikan. Baik. Juga bahwa tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon. Sebagaimana pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Bal qad radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa kanu aktsara min 1400. Bahkan Allah telah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Dan mereka juga ridha kepada Allah. Iya. Dan mereka ini jumlahnya lebih dari 1.400 orang. 1.400 orang. Karena dimaklumi ya, sebab Bai'atul Ridwan itu Nabi SAW keluar dari Madinah pada tahun 6 Hijriah dan bersama beliau sekitar 1.400 orang sahabat atau lebih. Mereka ingin menunaikan umrah, maka dihadang oleh kaum musyrikin. Maka Nabi SAW mengutus Utsman radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan jelas tersiar berita bahwa Utsman terbunuh. Maka Nabi SAW pun meminta dari para sahabat untuk membaiat. Maka mereka yang hadir di situ semuanya membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan telah datang di dalam Sahih Muslim. Telah datang di dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar insyaallah min ashabi
asyajara ahadun minal ladzina bay'u tahtaha. Tidak akan masuk ke dalam neraka insya Allah seorang pun dari sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Iya. Dan ketika datang seorang sahabat kepada Nabi atau datang seorang budak kepada Nabi mengadukan Hatib, ya, maka budak ini berkata, ya Rasulullah, Hatib ini akan masuk neraka. Maka Nabi berkata, kadzabta, engkau berdusta. La yadkhuluha, dia tidak akan masuk ke neraka. Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah, karena dia hadir menyaksikan perang Badar dan perang Hudaybiyah. Iya. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Ahlu Badar sudah berlalu ya. Ya, malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan itu ada hadits sebelumnya ya, inna Allah tala ala ahli Badr. Sungguhnya Allah telah melihat kepada ahli Badr. Ya, sudah diketahui apa amalan mereka, apa isi hatinya. Ya. Dan sudah diampuni untuk mereka radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Dan di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyunaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Dan Allah telah tahu akan hati mereka. Jadi dipuji akan ketulusan hati mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah ini jumlah mereka 1.400 orang seperti yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Iya.